Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Katakan amin. Sebab itu mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik buat Allah kita. Sebab itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Ini hidup kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa baik menyertai hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami hari ini. Bahkan Tuhan, terlebih hati kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji menyembah akan Engkau. Memberikan korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan. Amin. Sama-sama naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari sekali lagi dengan sungguh nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
memenuhi hatiku. Haleluya, oh Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Kiara labase, ku angkat hatiku, ku puji-puji nama-Mu, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan, Yesus namanya, layak dipuji. Kiara labashikana namo. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abba ya Bapa. Oh, haleluya, hadirat-Mu penuhi hati kami Yesus. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu hadir, oh memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, yang ku nampak
sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, tidak pernah berhenti, sehingga kami penuh dengan kelimpahan kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak kalau pada hari ini kami masih bisa duduk, kami bisa berkumpul, kami masih bisa bersekutu, kami masih bisa ibadah, kami masih bisa berdoa, menyanyi, memuji Engkau. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada saat ini kami akan menerima firman Tuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan Engkau yang berkarya, Engkau yang berbicara, Engkau yang berkehendak. Sehingga segala sesuatunya bisa baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar termasuk hamba sendiri, berkati kami semua sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Firman-Mu akan menjadi terang pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah berjumpa lagi di dalam ibadah pelayanan secara online. Ya, apa kabar di sana? Ya, haleluya ya. Sangat bersyukur sekali ya kalau kita masih bisa berjumpa di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang kehidupan yang membuktikan Yesus itu hidup. Ya, kita akan buka di dalam Lukas 17. Kita langsung aja ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 berbicara tentang ke-10 orang kusta. Ketika kehidupan yang membuktikan Yesus itu hidup dalam kita, kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa banget. Ya, di dalam kehidupan ke-10 orang kusta, mari kita baca mulai dari 11 sampai ke 19. Demikian firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Firman Tuhan pembacaan pada hari ini berbicara tentang ketika kehidupan yang membuktikan Yesus hidup itu dalam kehidupan kita, apakah kita melupakan Dia yang telah mentahirkan, yang telah menyembuhkan kita. Padahal kehidupan itu sudah waktu diberikan kesembuhan kepada hidup kita, itu sudah menyatakan Yesus itu hidup di dalam kita. Tapi kadang-kadang manusia melupakan. Kadang-kadang mereka ini ketika mendapatkan kesembuhan, fasilitas, keberhasilan, mereka itu lupa. Seperti yang terjadi di 10 orang kusta ini, saya yakin banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang membicarakan ini. Tapi saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kita kembali bahwa kejadian ke-10 orang kusta ini hanya ada 1 orang yang kembali, dan itu pun orang Samaria. Bahkan Yesus berkata di sini, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita tahu orang Samaria orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan dia yang kembali. Mengingatkan kita sebagai orang Kristen, ketika kita menerima Yesus untuk dalam kehidupan kita, kita sudah tahu kehidupan kita akan berubah. Amin. Kelahiran Yesus membuktikan bahwa nyata kasih Allah di dalam kehidupan kita. Maka dari itu janganlah kita sampai berbelok daripada rencana Allah. Karena Yesus itu hidup di dalam kita. Kita punya hidup pasti akan berubah. Amin. Apa yang menjadi godaan manusia saat ini? Yaitu apa? Sehingga melupakan Tuhan. Ya, yaitu yang pertama adalah hidup berkelimpahan. Hidup yang sudah diberkati, hidup yang berhasil. Dan pada saat godaan itu datang dalam kehidupan kita, kita akan melakukan dosa. Kita akan mengecewakan, kita akan melupakan apa kebaikan Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa jadi ya, menjual Yesus. Ya, itu yang terjadi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, kehidupan manusia seperti apakah yang bisa membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam kehidupannya? Saya hanya mau pakai, sebenarnya ada banyak, tapi saya cukup 2 aja supaya kita jangan lama. Kita langsung to the point aja. Yaitu ada 2, yaitu orang yang dipenuhi dengan syukur. Orang yang dipenuhi dengan syukur Bapak Ibu Saudara, seperti yang terjadi dengan ke-10 orang kusta ini. Orang Samaria yang tidak percaya dengan Yesus, tetapi ketika dia mengalami mukjizat, dia memuliakan Tuhan. Dia menjadi percaya. Ini menandakan bahwa jangan sampai kita yang tadinya berkuar-kuar memuji Tuhan, tapi kita melupakan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam dosa. Akhirnya apa? Kita tidak ada dalam barisan masuk surga. Tapi orang Samaria yang tadinya tidak percaya pada Yesus, tapi ketika dia mengalami mukjizat sehingga hidupnya berubah, dia memuliakan Tuhan. Orang Samaria ini membuktikan bahwa hidupnya Yesus sudah hidup dalam kehidupannya. Ini orang Samaria, makanya dia datang apa? Bahkan dikatakan di sini di ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ini ketika melihat ia telah sembuh kembali sambil memuliakan dengan suara yang nyaring. Dia tidak berbisik-bisik. Dia tidak mungkin mengecilkan suaranya, tapi dia bilang, oh haleluya, terpujilah engkau Allahku yang luar biasa, engkau telah menyembuhkan aku, oh haleluya. Saya percaya mungkin lebih nyaring daripada saya. Kenapa? Karena kita bayangkan orang sakit kusta itu seperti apa? Menjijikkan, dikucilkan orang. Zaman dulu tidak ada obat. Sekarang saya pernah, salah satu karyawan saya, ternyata anak perempuannya itu sakit kulit. Dan ternyata saya itu tidak tahu. Setelah
parah, baru itu karyawan saya mengatakan begini, Bu, saya ini bingung, anak saya ini sakit apa? Sampai dipikir dia diguna-guna loh. Akhirnya saya bilang, baik kalau begitu biasanya saya kalau ada yang sakit gitu, kalau saya nggak sempat, saya minta di foto atau di video. Tapi kali ini karena saya kebetulan berada di sana, jadi saya bilang, saya akan kunjungan, saya akan melihat. Karyawan saya bilang, tunggu dulu, jangan. Karena saya minta maaf, ini menjijikan anak saya itu kulitnya terkelupas-kelupas begitu. Saya tambah bingung. Wah, sakit apa ini? Kan gitu. Tapi karena memang saya seorang yang memang saya semakin kalau saya dibilang penyakit-penyakit yang sampai kayak gitu itu saya nggak jijik. Bahkan saya datangi dan saya bilang, enggak, kamu nggak boleh stop aku mau lihat karena dia anak perempuan. Ternyata badannya itu sudah berkelupas-kelupas. Setelah itu saya bawa orang kesehatan, saya telepon, ada kebetulan kenalan saya bagian kesehatan, terus datang dan akhirnya apa? Langsung dia mengatakan, Bu, ini calon kusta. Saya kaget. Apalagi karyawan saya kaget, langsung menangis. Anak perempuan saya gimana dong? Nah, puji Tuhan waktu itu mereka bilang bisa dirawat. Dan akhirnya sembuh. Dan akhirnya sekarang sudah menikah dan punya 2 anak. Nah, itu sudah kembali ke Flores, anaknya menikah dengan orang Flores, ya. Makanya dari itu saya mengerti ini, ya. Kalau perasaannya si Samaria ini, si orang Samaria yang disembuhkan ini, dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring karena dia pasti bahagia banget karena dia sembuh. Nah, seperti itu. Jadi orang yang dipenuhi dengan rasa syukur, tahu diri, itu adalah orang yang menerima kehidupan dari Yesus. Karena dia merasa dia hidup kembali. Tapi karena ada orang lain yang tidak tahu bersyukur, maka dia melupakan siapa yang menyembuhkan dia. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu. Amin, ya. Dan ketika orang yang punya rasa syukur pasti ada sukacita. Sukacita ada rasa berbagi, ada rasa mengerti atau memahami orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang dulu orang tua saya berkecukupan, tapi orang tua saya tidak mengajarkan kami untuk hidup mewah. Sehingga saya tahu bagaimana caranya untuk hidup bersusah-susah, ya. Hidup bagaimana harus meraih keberhasilan dengan cara sendiri, ya, sehingga saya itu mengerti, atau kadang-kadang segala sesuatu saya itu selalu mengatakan begini, seandainya saya yang begitu, itu gimana, kan gitu, itu gimana. Jadi saya sangat mengerti posisinya orang lain, kecuali orang itu sudah tidak bisa saya tolerir, ya, sifatnya, makanya saya harus tegur, ya. Tapi orang yang tahu bersyukur di sini, saya mengatakan kalau orang punya rasa bersyukur, orang yang tahu diri itu dia pasti mengerti dan memahami orang lain, dia berbagi. Seperti yang terjadi pada Simon, ya. Ya, pada waktu itu yuk kita buka di Lukas 5 ayat 57. 5 sampai 7, ya. Lukas 5 ayat 5 sampai 7. Ya, tentang Simon, ya, yang lagi menjala ikan ceritanya nih, ya. Ayat 5 berkata begini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkannya jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Artinya begini, kalau orang punya rasa bersyukur, dia pasti punya rasa untuk berbagi, dia tidak serakah, dia tidak mau hanya untuk dirinya sendiri, artinya begitu. Jadi Simon ini dia sudah
Di awal itu dia mengatakan tidak mendapatkan apapun, tapi karena guru yang memerintah, Yesus yang memerintah, maka dia kembali lagi untuk menjala ikan. Ketika menjala ikan ternyata dia mendapatkan banyak sekali ikan, sehingga apa? Sehingga dia mengisyaratkan lagi temannya dengan, hey guys, sini guys, gitu loh, kayaknya kalau anak muda gitu ya, teman-teman, bantu, ayo, masih banyak ikan di sini. Sehingga apa? Perahu yang lain datang dan mereka pun sama-sama menjala ikan sampai akhirnya hampir terkoyak juga. Artinya itu tumpah dan saking beratnya itu mungkin sudah mau putus jaring-jaringnya ya, sehingga hampir tenggelam. Tapi karena Simon ini orang yang tidak serakah, makanya dia berbagi. Dan seandainya kalau dia pun serakah, dia pasti tenggelam. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi dengan rasa syukur, itu ada Yesus di dalam kehidupannya. Yesus itu hidup di dalam kehidupannya. Ketika Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, segala sesuatunya itu nyaman, aman, enak, tenang. Ya. Yang kedua adalah orang yang dipenuhi iman dan pengharapan. Orang yang dipenuhi iman dan pengharapan ini adalah orang yang begitu punya keyakinan yang teguh. Walaupun dia belum melihat, tapi dia yakin. Saya sangat puji Tuhan banget, hidup saya ini kalau mau diceritakan bisa jadi sinetron. Tapi saya mau persingkat aja. Dalam kehidupan saya tidak pandang siapapun, saya hanya pandang Yesus. Dan saya akui dan sangat akui bahwa kehidupan saya kalau bukan karena Tuhan, saya tidak tertolong. Kehidupan saya, rumah tangga saya, mungkin anak-anak saya, karir saya, pelayanan saya, tidak ada satupun yang bisa tertolong. Tapi hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang membuat saya bisa sampai hari ini. Saya tidak pernah tahu rencana Tuhan buat saya. Kalau saya bisa berdiri, berbicara di depan Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dulu yang bukan apa-apa, tidak pernah bermimpi untuk jadi hamba Tuhan. Tidak pernah berpikir saya bisa jadi pemberita. Bahkan saya menjadi seorang misioneri, misi yang berada di pelosok-pelosok, mempunyai kerinduan untuk melakukan pelayanan di pelosok-pelosok. Bukan di kota-kota, bukan karena saya nggak laku, bukan. Saya mencari salib yang tetap tertancap di gunung-gunung. Saya tetap ingin penyembahan pujian tetap berada sorak-sorai di pegunungan, di lembah-lembah. Semakin sulit semakin saya datangi. Partner saya udah tahu itu. Semakin sulit bahaya. Jangan kasih tahu Bu Jacqueline. Kasih tahu Bu Jacqueline pasti terabas katanya gitu. Kebetulan saya juga punya partner yang luar biasa juga. Haleluya ya. Sehingga kehidupan saya dipenuhi dengan iman. Yang kadang saya sebenarnya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah bisa melihat bahwa saya punya hidup akan seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur. Makanya tema yang saya berikan itu adalah kehidupan yang membuktikan Yesus hidup adalah hidup saya. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat saya, itu adalah Yesus yang ada hidup dalam kehidupan saya. PR saya sekarang adalah membawa anak-anak saya supaya mereka juga mengalami kehidupan di dalam Yesus sehingga Yesus pun hidup di dalam kehidupan mereka. Ini PR kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kembali lagi orang yang dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Lukas 19 ayat 4. Di Lukas 19 ayat 4, yuk kita buka sama-sama. 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini berbicara tentang Zakheus. Ya, Zakheus ini di Lukas 19, perikopnya adalah bercerita tentang si Zakheus. Yang mana Zakheus ini
kita sudah tahu adalah seorang yang tidak benar, pemungut cukai. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Yesus datang, maka dia secepat-cepatnya berlari mendahului orang banyak, baru memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Artinya begini, kalau mau dipikir si Zakheus ini seorang yang tidak benar. Selain dari itu, Zakheus ini berarti kan kaya, karena dia pemungut cukai. Seorang yang kaya itu kan gengsi, setahu saya begitu ya. Kalau zaman sekarang itu apalagi kalau sosialita ya, nggak boleh ada becek-becek ya. Apalagi kalau mau panjat pohon ara ya, nggak boleh. Lecet nanti sepatunya kan. Tapi si Zakheus ini rela untuk mendahului orang banyak. Saya sudah bisa membayangkan dia. Dia berlari loh, bukan berjalan. Zaman sekarang kalau kita berlari itu gengsi katanya. Ngapain sih kamu lari-lari? Kayak orang kampung aja gitu. Mau lihat apa sih? Gak tenar dia. Gitu. Ya. Tapi ini si Zakheus, dia berlari mendahului orang lain. Karena dia tahu Yesus yang hidup datang di kotanya. Amin. Zakheus ya. Habis itu dikatakan di sini lagi. Habis itu ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kaget dia. Orang yang dipenuhi iman dan pengharapan, ketika Zakheus menerima Yesus, padahal kalau mau dipikir Yesus belum tumpang tangan ke dia. Tapi dia memberikan harapan dia, paling tidak saya melihat Yesus. Dia belum tahu rencana ini Tuhan mau menumpang. Bapak Yesus ini mau menumpang di rumahnya. Ini makanya saya bilang ketika manusia yang bagaimana yang bisa membuktikan Yesus itu hidup dalam hidupnya. Salah satunya yang kedua adalah orang yang dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Baru memplanning untuk mengejar, untuk melihat, memanjat di pohon. Tuhan sudah bilang, turun. Saya mau makan di rumahmu. Siapa mau sangka? Ya kan? Siapa yang mau sangka? Itulah iman. Itulah pengharapan. Kan gitu. Ketika kita merasakan Yesus, kita mengundang Yesus hidup dalam kehidupan kita, maka dia akan hidup. Maka dia akan hidup. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia tidak pernah menyangka Yesus mau datang di rumahnya. Makan lagi, numpang lagi di sana. Kan begitu. Ini Zakheus mengalami perubahan iman. Zakheus mengalami perubahan keyakinan dalam dirinya begitu besar sehingga apa? Sehingga dia semangat. Semangat, dia bangkit dan dia pantang menyerah. Di Lukas 19 ayat 8 begini dikatakan. Saking senangnya dia, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari mereka, dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Saking semangatnya dia, saking keyakinannya dia, karena dia sudah setelah tadinya dia tidak melihat, tapi setelah dia mengalami dan melihat bahwa Yesus memanggil dia, tambah semangat lagi dia. Bahkan penyataannya dia apa? Dia memberikan separuh dari hartanya. Bagaimana dengan kita? Kira-kira mau kasih harta kita separuh untuk Yesus? Mau kasih? Saya kadang-kadang orang bilang gini, ngapain sih Bu Jacqueline ya? Pelayanan sampai gratis juga ya. Semua dibiayai. Semua dibiayai. Ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, adik-adik.
Ketika kita berjalan dalam kehidupan Yesus dan Yesus hadir dalam kehidupan kita nggak bakalan setengah-setengah. Kenapa? Hutang kita banyak banget. Separuh itu belum bisa melunasi hutang kehidupan kita kepada Tuhan. Saya mencicil, saya bilang. Saya nggak bisa lunasi sampai saya mati pun saya tidak bisa melunasi hutang saya, hutang hidup yang sudah Tuhan berikan pada saya. Yesus mati di kayu salib bagi saya itu adalah hutang yang tidak bisa akan saya bayar. Kucuran darah yang Yesus rasakan di dalam penyiksaan menuju Golgota itu pun tidak bisa saya lunasi dengan seluruh harta saya. Saya mencicil. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang kadang bilang, saya ini ngapain? Apa sih yang kamu dapat? Bahkan ada yang mengatakan, maaf, kalau dalam pelayanan kami pergi, pelayanan KKR itu maaf, bukan saya tidak mau menerima PK. Tapi bagi saya itulah yang sudah saya berikan untuk Tuhan. Karena bagi saya, apa yang sudah Tuhan berikan pada saya itu sudah lebih dari cukup. Dan kami sudah selesai untuk pembayaran apapun. Pernah ada yang mengatakan, kalian kan butuh dana, kalian butuh tiket pesawat. Ya saya katakan minta maaf, saya sudah lunasi semua. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah lunasi semua. Kalau nggak lunas, kita nggak bakalan datang. Tiket PP itu sudah ada di depan kami. Sudah jelas semua. Semua biaya itu sudah ada di depan kami. Makanya dari itu si Zakheus mengatakan pernyataannya bahwa separuh dari harta saya berikan. Bahkan dia mengatakan kalau ada seandainya orang yang saya peras dulu, saya akan bagikan 4 kali lipat. Ini luar biasa banget. Sama dengan si orang Samaria tadi, ketika orang ini ditahirkan, dia disembuhkan. Orang yang tadinya tidak percaya Yesus, dia kembali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terbelakang, terakhir, yang tadinya awal malah menjadi yang terakhir. Terbalik-balik. Orang yang tadinya tidak percaya malah dia yang ada di depan. Kita ada di belakang. Bahkan ada firman yang berkata bahwa jangan sampai kita yang menginjil, kita yang memberitakan Tuhan bahwa kita yang ditolak sama Yesus. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menilik hatimu, Tuhan tahu pikiranmu. Khususnya untuk hamba Tuhan saya mengingatkan. Bahwa yang mana kita semua ini hanyalah sebuah titipan. Kalau kita diberikan kehidupan dari Yesus, terima dengan rasa ucapan syukur. Terima dengan iman, keyakinan, dan pengharapan kita. Agar supaya kita hidup layak di depan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Zakheus mengalami perubahan. Sehingga pada waktu dia mengalami Yesus masuk dalam kehidupannya, dia merasa dirinya paling berdosa. Sehingga dia memberikan hartanya itu, dia pikir mungkin itu paling tidak bisa membayar sedikit dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita yang ngakunya dari kecil seorang Kristen, tetapi ternyata tidak Kristen? Inilah Bapak Ibu Saudara bukti bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang saya sebutkan, ceritakan tadi, dan termasuk dengan kesaksian saya percaya Bapak Ibu Saudara pun mengalami hal itu. Tapi kalau belum berani untuk bersaksi, ayolah lakukan keberanian untuk bersaksi. Sehingga apa? Ketika Yesus hidup di dalam kehidupanmu, maka orang banyak akan melihat. Dan mereka akan mengikut bahwa Yesus memang hidup di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya banyak orang yang akan bertobat atas nama kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin percaya bahwa Yesus ketika Zakheus juga melakukan perubahan itu yang terakhir, ya, saya akan tutup. Kata Yesus kepadanya,
ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya kita harus bersyukur ketika Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Kehidupan itu membuktikan bahwa Yesus hidup, maka kita akan mengalami keselamatan. Dan bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi seisi rumah kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau cebu-cebu. Marilah kita melakukan usaha merubah, menerima bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Tapi tidak pernah putus terheran kami atas segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Bukti-Mu terlalu banyak sudah merubah kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami kalau kadang kami melupakan, kalau kami kadang mengecewakan. Kami mau kembali lagi ke jalan yang benar. Biarlah kami menjadi orang yang bersyukur dan tahu diri, menjadi orang yang punya iman dan pengharapan. Sehingga kami Tuhan, untuk selalu memperlihatkan bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kami. Memang tidak mudah. Kedagingan kami kadang untuk memberontak, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami menerima Yesus, maka Yesus akan hidup di dalam kehidupan kami, merubah segala sesuatunya, bahkan seisi rumah kami. Bapa, kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga kami, masa depan kami, bahkan Indonesia ini Tuhan, di dalam setiap pergumulan bangsa ini, setiap apa yang terjadi, ekonomi, pekerjaan, di dalam pemerintahan, bahkan masyarakat, Pancasila yang ada di negara ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kami, terkhusus anak-anak Kristen, umat-Mu yang Kristen di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh gereja-gereja yang berada dimanapun berada, termasuk di pelosok-pelosok pegunungan, lembah-lembah. Tuhan berkati dalam Yesus, kuatkan mereka sehingga mereka terus tetap terbangun kerohanian mereka, supaya mereka tetap bersyukur dan juga mereka punya iman yang terus menyala-menyala Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, kebangunan-kebangunan rohani, pembangunan gereja pun terjadi dimanapun di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Berkati presiden kami, wakil presiden. Berkati pemerintahan yang sudah bekerja, menteri-menteri, semua badan negara ini Tuhan. Berkati pengamanan, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pengamanan untuk Indonesia, damai sejahtera untuk Indonesia. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur sekali punya Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam kehidupan kami, anak-anak kami, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu. Maka dari itu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat memberikan perlindungan dan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Tengadakanlah wajah-Mu kepadanya. Biarlah Dia sendiri yang akan memberkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai kehidupan kita, keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Keadaan sakit, keadaan sulit, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan merubah kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya keselamatan dalam kehidupan kami pun terjadi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya. Amin.